على روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة المؤلف الحبيب حسن لك بأن الله يحفظه وينصره ويعطيه صحة كاملة تامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zaddid lisani bi jahin nabi wa ali. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul ma'il anqal aqsamul miyahi min haisul hukmi. Pembagian air berdasarkan hukumnya. Kemarin sudah kita pelajari, sudah kita dengarkan tentang pembagian air dari tempat dan asalnya. Kemudian juga pembagian air dari kelas-kelasnya. Ada kelas yang paling tinggi, ada yang kelas nomor 2, nomor 3. Masih ingat gak? Masih ingat? Kemarin kan pembagian air dari tempatnya, dari tempat, dari asalnya. Ada yang dari langit, ada yang dari bumi, ya kan? Yang dari langit ada berapa? Ada 3. Yang dari bumi ada 4. Nah ini semuanya boleh dipakai buat wudu, dipakai buat bersihkan najis, buat istinja, buat mandi besar, itu boleh tuh. Terus juga pembagian kelas-kelasnya. Yang dari nomor 1 yang paling mulia sampai nomor berapa kemarin? Nomor 5 atau 4 kita? 5. Ada 4 ya. Yang pertama air yang keluar dari jarinya Nabi Muhammad. Kemudian nomor 2-nya air Zam-Zam, nomor 3-nya air dari Telaga Kausar, nomor 4-nya air dari Sungai Nil. Nah, nomor 5-nya terserah dah. Mau air dari mana aja. Nah, sekarang pada malam hari ini yang akan kita bahas pembagian air berdasarkan hukumnya. Nah, ini nih berdasarkan hukumnya. Al-awwalu al-zahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Yang pertama, air suci zatnya dan bisa mensucikan benda yang lain. Jadi suci mensucikan, suci zatnya dan bisa mensucikan benda yang lain. Wa yusamma at-tahur, dan juga nama lainnya dinamakan at-tahur, yaitu air tahur. Wal mutlaq, atau juga nama lainnya dikatakan air mutlak, air yang terbebas, tidak terikat dengan apapun. Wa ma'nal mutlak, dan arti dari mutlak ialah mutlakun anil qaidil lazimi indal alimi bihalihi min ahlil urfi wal lisani. Dan artinya mutlak ialah tidak terikat dari batasan yang tetap menurut orang yang mengetahui keadaannya, yaitu orang-orang yang ahli uruf, orang yang mengetahui kebiasaan orang lain, atau ahli lisan, yaitu orang yang ahli bahasa.
Jadi air mutlak ini adalah air yang terbebas dari ikatan yang paten. Itu namanya air mutlak. Ada juga di sana air yang terikat, ada juga, tapi terikatnya nggak paten. Seperti air laut. Nah, lautnya ini nggak paten kan? Coba kalau air laut dipindahkan, ditaruh di sumur, jadi air sumur. Air sumur juga, air sumur. Ikatannya ada sumur tadi itu, air sumur. Kita ambil, kita masak, taruh dalam aqua jadi air aqua. Nah, terikat tapi terikatnya nggak paten. Itu masih boleh. Tapi ada juga yang terikat dengan ikatan yang paten, yang mana dia nggak bisa lepas. Contohnya air kopi. Air kopi kita taruh dalam sumur, jadinya air kopi. Nggak bakal orang bilang air sumur, masih hitam. Atau juga air sirup kita taruh di laut misalnya, tetap dikatakan itu air sirup. Gitu. Jadi ikatannya lekat. Jadi yang pertama air suci dan mensucikan. Nah, ini yang bisa dipakai untuk berwudu, mandi janabah, membersihkan najis, istinja dan lain-lainnya. Atsani yang kedua, at-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhiri li ghairihi. Yang kedua, dia suci zatnya tapi tidak bisa mensucikan benda yang lain. Zatnya suci tapi dia nggak bisa mensucikan benda yang lain. Artinya kalau zatnya suci boleh diminum, tapi nggak boleh nggak bisa dipakai untuk bersuci. Wa minhul musta'mal. Nah, di antaranya tuh air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, kopi termasuk tuh. Kopi, air teh, air sirup, air mawar, air apa lagi? Air susu, air bandrek, nggak ada air bandrek. Bir peletok, apa ya sebutin, nggak apa-apa sebutin, nggak ngantuk. Wa minhu al musta'mal, termasuk air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, yaitu air musta'mal. Ma'nal musta'mal artinya musta'mal mastu'amila fi fardhi thaharati, yaitu air yang sudah digunakan dalam basuhan yang wajib. Jadi air ini sudah dipakai dalam basuhan yang wajib. Nah, itu namanya baru musta'mal. Jadinya dia dipakai dalam basuhan yang wajib. Basuh muka yang pertama tuh, membasuh muka yang pertama tuh, itu kan basuhan wajib tuh. Ya. Yang kedua, ketiga sunnah. Kalau yang kedua, ketiga airnya nggak jadi musta'mal. Kalau yang pertama baru airnya jadi musta'mal. Kenapa yang pertama jadi musta'mal? Karena basuhannya wajib. Jadi yang kedua, yang ketiga nggak jadi musta'mal. Jadi air musta'mal itu air yang sudah dipakai dalam basuhan yang wajib. Asalisu yang ketiga, pembagian air berdasarkan hukumnya yang ketiga, al-ma'un najis, air najis. Memang aslinya dia 100% itu najis. Asalnya memang najis. Awil mutanajis, atau juga air yang kejatuhan najis. Jadi ada air najis, ada air yang kejatuhan najis. Kalau air najis ini memang murninya najis dia mau diproses apapun nggak bisa. Misalnya contohnya air kencing itu airnya namanya ma'un najis, air najis. Tapi kalau misalnya ada air 1 gelas kejatuhan air kencing, nah itu namanya air mutanajis, air yang kejatuhan najis atau yang terkena najis. Apa bedanya? Bedanya kalau air najis nggak bisa disucikan, tapi kalau air mutanajis bisa disucikan. Misalnya ada orang, contoh ya, misalnya ada penemuan baru, itu air kencing diolah tuh, yang air kencing 100% gitu ya, air kencing diolah, dikumpulkan sampai 20 lebih banyak, kemudian disuling, kemudian jadi air yang murni, bersih,
Kata dokter ini lebih sehat dari aqua nih. Ini pH-nya tinggi, bagus buat kesehatan, contoh aja. Nah itu tetap dikatakan airnya air najis. Diminum tetap nggak boleh, haram kalau diminum, dosa karena aslinya memang najis. Tapi kalau air mutan najis bisa. Kalau air di gelas kejatuhan kencing mutan najis, diproses nanti tinggal bisa ditambahkan air jadi 2 pula, dia nanti jadi air suci lagi. Diolah, nah bisa nanti diminum atau dipakai untuk berwudu atau dipakai untuk mandi janabah gitu. Jadi kalau air najis nggak bisa diproses apapun jadi murni, jadi suci, nggak bisa. Nah, tapi kalau air yang mutan najis bisa. Wa huwa alladzi najasa liwuqu'in najasati fi, itu air mutan najis ya, air yang kejatuhan najis jatuh di dalamnya. Itu udah pembagian air berdasarkan hukumnya. Jadi yang pertama air suci dan mensucikan. Yang kedua suci tapi tidak bisa mensucikan. Di antaranya tadi air mustamal. Yang ketiga air yang najis atau juga yang terkena najis. Itu pembagian hukum. Yang pertama bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama bisa dipakai untuk bersuci dan juga boleh dikonsumsi, diminum nggak apa-apa. Yang kedua tidak bisa dipakai untuk bersuci tapi bisa dikonsumsi. Tuh, suci tapi tidak bisa mensucikan. Dia nggak bisa dipakai bersuci tapi boleh dikonsumsi, diminum boleh. Air teh, air mustakmal, dimasak boleh. Di situ air mustakmal tuh nggak najis, dimasak, minum nggak apa-apa. Dan juga air kopi, air teh, jelas boleh. Yang ketiga air najis atau air yang kejatuhan najis. Nah ini udah nggak bisa dipakai bersuci dan juga nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh. Air najis diminum nggak boleh, hukumnya haram. Air najis atau juga air yang kejatuhan najis. Ada air kejatuhan najis diminum nggak boleh, hukumnya haram, nggak boleh. Nah, itu selesai. Nah sekarang halatu wuku'in najasati fil ma. Kasus-kasus jatuhnya najis di dalam air. Jadi sekarang kasus-kasus najis yang jatuh di dalam air. Idza kana al-ma'u qalilan, apabila airnya sedikit, dunal qulatain, kurang dari 2 kula atau kurang dari 217 liter. Yatanajjasu mutlaqan, maka hukumnya air tersebut najis secara mutlak. Najis. Jadi air yang kurang dari 217 liter, kurang dari 2 kula. Di mana namanya, di gelas atau di ember atau di bak kamar mandi yang kecil. Kejatuhan najis nih, biar kata sedikit kejatuhan najis, maka airnya semuanya menjadi najis. Bimujarradi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar, dengan sebatas jatuhnya najis, meskipun air tersebut nggak berubah. Gitu. Ada air satu ember kecil nih, atau ember yang agak gede juga yang kurang dari 217 liter, kejatuhannya kencing, tuh, ya kan? Atau kejatuhan tai orang, atau cicak, cicak jatuh. Nah, maka airnya langsung udah otomatis jadi najis. Artinya bib, airnya tetap bersih, bib. Airnya tetap putih, rasanya nggak ada, warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, rasanya nggak berubah, tetap najis. Kalau di bawah 217 liter atau dikurang dari 2 kula, langsung udah. Pokoknya kalau airnya sedikit kejatuhan najis, udah langsung. Biar kata airnya nggak berubah, airnya masih sama, bersihnya sama, baunya nggak berubah, tetap langsung jadi najis.
Idza kana al-ma'u katsiran, nah kalau airnya banyak, kulataini fa aksar, yaitu 217 liter lebih, fala yatanajjasu, maka air tersebut tidak bisa menjadi najis. Illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran, kecuali kalau airnya berubah warna, rasa, dan baunya walaupun perubahannya sedikit. Misalnya ada air 217 liter, 2 kulah lebih, 217 liter ke atas, kemudian kejatuhan najis. Ketika kejatuhan najis, maka air tersebut tidak jadi najis. 2 kulah lebih. Kapan jadi najis? Kalau airnya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah, walaupun perubahannya sedikit, langsung jadi najis. Karena tidak berubah, bau, rasa, warna nggak berubah, berarti kecuali apa? Menunjukkan berarti najisnya itu banyak, gitu, ya kan? Masa air 217 itu kan banyak, kejatuhan najis, terus airnya bisa merubah najis, berarti menunjukkan apa? Najisnya banyak di situ. Makanya walaupun perubahannya sedikit, langsung air tersebut najis. Jadi kalau 2 kulah, air 2 kulah 217 liter ke atas, kejatuhan najis, maka dia tidak dihukumi najis. Sampai kapan? Sampai airnya ini berubah warna, rasa, bau. Karena kalau warna, rasa, bau berubah, pasti sudah pasti najisnya itu banyak. Karena kalau najis sedikit nggak bakal berubah, ya kan? 217 liter lebih, kejatuhan tai cicak, berubah nggak? Nggak bakal berubah. Kapan dia berubah? Kalau yang jatuhnya mungkin bangkai kucing kali, atau bangkai tikus yang udah lama berubah warna, baru jadi najis. Makanya kalau udah kejatuhan tai cicak, ya udah tinggal buang aja tainya. Atau kejatuhan bangkai, tinggal buang aja. Walaupun perubahannya sedikit. Wal kullatani lugatan, 2 kulah itu menurut bahasa artinya al-jarratani al-azimatani, yaitu 2 bejana yang besar. Wa syar'an, dan kalau menurut syariat, ma waznuhu 500 litin Baghdadi, yaitu air yang timbangannya itu volumenya sampai 500 liter Baghdadi, ukuran Baghdad nih, 500 liter Baghdad, atau 565 liter Tarimian, 565 liter timbangan orang Tarim, Yaman. Wabil maqayisil hadisa, dan kalau pakai ukuran modern, ukuran orang kita nih, literan, itu kira-kira kurang lebih 217 liter. Makanya kalau punya bak yang besar aman tuh, bak gede aman dia. Tapi kalau bak yang kecil tuh, kita kan sekarang bak kecil ya, nah itu harus hati-hati itu. Tapi nggak boleh nggak boleh was-was. Tapi wahwa mayusawi asyrata nakat, nah itu kira-kira sebanding dengan 10 tanakat, 10 drigen, kama qala ba'duhum, sebagaimana dikatakan oleh ahli fikih, wal kullatani asyratun minat tanak, 2 kulah itu 10 drigen, kama ada tahdiruhu bighairi, sebagaimana datang penjelasannya tanpa diragukan lagi. Nah jadinya ngerti ya insyaallah perbedaannya antara 2 kulah sama tidak 2 kulah. Ntar kalau nggak ngerti diulang-ulang lagi aja, didengerin. Al-ma'fuwatu minan najasati fil ma', najis. Nah, tadi udah selesai tuh masalah kasus-kasus jatuhnya najis di dalam air, udah selesai. Nah sekarang baru lagi al-ma'fuwat minan najasati fil ma', najis yang diampuni di dalam air. Jadi ada najis itu, dia najis di dalam air, diampunin, dimaafkan. Tapi kalau di baju kan ya masih dalam sholat gitu. Yufa fil ma'i wal ma'i, diampuni atau dimaafkan fil ma', dalam air, kalau jatuh ke air,
wal ma'i atau dia jatuh ke benda cair selain air, minyak sayur, atau juga apa namanya minyak sayur atau mentega cair, atau apalagi madu, pokoknya benda cair yang selain air itu namanya ma'i. Anin najasati dari najis alati la yudriku hatorfu, najis yang tidak bisa dijangkau oleh mata yang normal, al-basarul mu'tadil, pandangan yang sedang gitu. Jadi kalau misalnya dimaafkan tuh najis yang jatuh di apa namanya dalam air atau dalam mae, taruhlah saya contohkan minyak sayur gitu, ya kan, pokoknya mae ini benda cair selain air. Nah, dia dimaafkan najisnya, apa namanya dimaafkan artinya nggak jadi najis, yaitu najis yang mana tidak bisa dijangkau oleh mata yang normal. Contohnya najis yang ada di di kaki laler atau di kaki serangga yang kecil. Nah itu, misalnya ada laler nempel di kotoran, kita lagi bengong nih, kurang kerjaan, bengong, dia lihat tuh ada, lagi ngopi, dia ada laler nempel di mana? Di kotoran apa namanya? Misalnya kotoran ayam atau kayak kucing, nempel tuh. Nah nggak lama tuh laler nempel di kopinya dia tuh. Lihat, kopinya najis ya kopinya? Enggak. Kan dia biasanya nempel tuh kaki. Gara-gara dia ngelamun kan, kata laler lu ngelamun mulu. Sampai malah laler tuh masuk ke kopinya. Ada berkah dikit tuh dari apa tadi? Ya kan? Masuk, najis nggak? Kalau tahu najis. Hah? Kalau tahu najis nggak? Nggak najis. Kenapa? Karena dia tidak bisa dilihat dengan mata yang itu nggak kelihatan kan? Masa bisa ngeliat kaki laler apa namanya? Nggak kelihatan kan najisnya kan? Tapi najisnya ada nggak? Ada. Cuman nggak kelihatan oleh matanya, nggak kelihatan. Hah? Berarti hebat itu waktu sampean. Bukan, kan kelihatan lalernya gitu. Mengsok di situ, masuk ke sini. Iya, bukan lalernya. Masalahnya kan najisnya. Lalernya kelihatan, najisnya kan kelihatan kan. Injak apa enggak? Nempel. Coba masuk ke dalam gelas. Maka tidak kenapa? Karena najisnya nggak bisa dilihat dengan mata yang normal. Itu nggak bisa dilihat kan najisnya kan. Sama, atau juga dia jatuh ke dalam minyak, atau juga jatuh minyak sayur, atau juga jatuh ke dalam madu, sama nggak najis karena tidak kelihatan oleh mata yang normal. Itu yang pertama. Wal maitah allati la dama laha sailun. Dan yang kedua, bangke alati ladama lahasail, yang mana bangkai binatang yang mana binatang tersebut tidak ada darah mengalir, atau bangkai hewan air dah bahasa ininya. Dia kalau dipites tuh hewannya nggak ada air mengalir. Kayak apa? Semut, ya kan? Atau lagi bangkai apa lagi? Bangkai apa namanya kalau bisa mau maghrib itu laron, ya kan? Apalagi yang bangkai-bangkai yang kecil. Nah itu dimaafkan ketika dia jatuh di mana? Di air. Wahyalati idza syugga min udun lam yasil damuha, yaitu binatang yang mana kalau dibelah apa namanya? Badannya itu lam yasil damuha, darahnya enggak ngalir gitu. Kadubab, ini contohnya seperti laler. Bisyartai dengan dua syarat. Yang pertama an la yakuna bi fi'lihi. Syaratnya apa? Jangan dia sengaja melakukannya. Kalau ada laler iseng gitu kan, bang laler, masukin kopinya dia. Najis itu. Soalnya apa? Sengaja. Nama juga ada semut ya kan. Orang kata semut. Sain loh. Masuk semut lah, itu najis. Sengaja soalnya an la yakuna bi fi'lihi.
Jangan sengaja dia lakukan, jangan dengan perbuatannya. Yang pertama, syarat pertama itu. Yang kedua, wa an la tughayyira ma waqa'at fi. Dan bangkai tadi tidak merubah ketika dia terjatuh di dalam benda tersebut atau air tersebut. Jadi kalau misalnya jatuh ke dalam air, kemudian atau ke kelamaan gitu berubah airnya jadi najis gitu kan. Tapi kalau langsung diambil jatuh nih laler, masa dia mau dimin kan, enggak kan, diambil gitu. Aku tuh kelamaan airnya kepanasan itu lalernya kecampur dia mau kopinya nanti itu. Nah jadi najis itu langsung diambil. Nah itu dimaafkan, diampuni, di air dan juga di benda cair. Tapi tadi bangkai tersebut itu dia tidak dimaafkan di pakaian dalam sholat. Jadi dia di air dimaafkan, tapi kalau dalam sholat enggak dimaafkan dalam sholat. Contohnya tadi bangkai laler. Bangkai laler ada dibawa di kantong dia, atau bangkai semut, atau bangkai belalang kali masuk ke kantongnya dia, bangkai dia pakai sholat tuh. Nah itu enggak diampunin, sholatnya enggak sah, berarti dia sholatnya membawa najis. Jadi bangkai yang tidak ada darah mengalir itu dimaafkan kalau di air doang, di air atau di benda cair. Tapi kalau misalnya kalau misalnya di dalam sholat, maka dia tidak dimaafkan dalam sholat tuh. Makanya kalau misalnya sholat dia bawa bangkai semut atau bangkai laron atau bangkai kecil lainnya, maka sholatnya tidak sah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.